Semangat pagi teman-teman. Semangat Pak Bayu. pagi Bapak. Ya. Saya Winarno, saya di Jakarta. Saya mempunyai pertanian anggur impor. Saya mulai dari skala kecil dulu supaya ruginya nggak besar. Nah di sini anggur itu kan daunnya bentuknya kayak jantung ya. Iya. Jadi itu bisa untuk obat jantung. Saya mohon petunjuk Pak Bayu, bagaimana cara tanahnya itu bisa menjadi obat dari anggur yang saya tanam. Baik. Kemudian perawatan anggur. Nah perawatan anggur itu saya pengen tahu cara pruning yang baik, terus fisiologi dari anggur itu sendiri bagaimana, mencegat nutrisi. Karena selama ini saya membuahkan anggur itu ujungnya dari pucuk tersier saja. Baik. Yang terbagus itu kalau petani anggur bisa membuahkan di pangkal tersier, berarti dia udah jago. Baik. Ketiga, pengendalian hama. Hamanya yang luar biasa itu trip, kutu kebul, kemudian karat daun, kemudian bintik-bintik putih, embun tepung, sehingga bagaimana cara pengendaliannya. Terus kemudian saya berharap batang anggur, daun, akar dan bijinya bisa untuk obat jantung. Itu efek sampingnya. Jadi bisa saya di situ nanti. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Semua tahu anggur Bapak Ibu? Pruning anggur terbagus Pak, habiskan semua. Di Indonesia ini Bapak Ibu terus terang satu, anggur baru kecil dibuahkan itu betul-betul penyiksaan. Kalau saya Bapak Ibu seandainya ini anggur utama, tolong buat anggur ini sampai betul-betul kuat batangnya. Bapak tidak usah terlalu banyak, buatkan 2-3 jalur saja. Ini sudah putus Pak ya, habis Pak ya. Terus habis gitu semua daun-daun yang sekunder habis semua, cabang-cabang air semua habis, tinggalkan cabang yang utama. Terus yang kedua, jangan terlalu senang berbuah sepanjang masa Pak. Banyak orang saya gara-gara kepengen buahnya itu terus menerus dan bagus terus menerus, dia kepengen buah sepanjang masa. Jangan, maksimal 2 kali setahun. Kalau di luar negeri Bapak Ibu yang pusat-pusat anggur, kenapa anggurnya bisa satu dompol bisa sampai 20 kilo, 30 kilo, setahun cuma panen sekali. Setahun cuma panen sekali aja. Jadi ketika mereka pruning betul-betul habis. Pada waktu setelah pruning betul-betul habis, nutrisi apa yang diberikan di sini? Jadi nutrisi di sini jelas pupuknya adalah pupuk horti. Anggur sendiri Bapak Ibu senang air atau tidak? Saya tanya, anggur itu senang air atau tidak? Dia itu tanaman di pasir tapi selalu suka dengan sumber air. Ingat ini nih, bukan air tergenang, tapi sumber air itu isinya air mengalir atau air diam? Air mengalir. Berarti kalau kepingin punya air ini gunakan drip Pak. Sudah ya? Oke, gunakan drip yang terus mengalir. Terus yang kedua, di pasir itu banyak mineral atau bukan? Berarti yang dibutuhkan adalah horti plus mineral. Mineral itu berarti apa paling gampang? Garam krosok ya. Terus Bapak mau rubah ini menjadi obat jantung. Obat jantung terbagus Bapak Ibu namanya belerang. Berarti Bapak harus encerkan belerang. Belerang itu keras atau tidak? Kalau Bapak Ibu dekat dengan Kawah Ijen tinggal ambil aja airnya bahagia. Tapi karena jauh dari Kawah Ijen tinggal di Jakarta, berarti belerangnya ditambah dengan soda api. Dia akan meleleh. Karena dia akan terbakar. Dosisnya 5 mili per 100 liter. Bapak Ibu kalau punya seandainya ini sudah trik masuk ke pengobatan ya. Saya punya tanaman yang mau saya infus. Ini saya sebut infus boleh? Karena drip irigasi, saya mau infus supaya tanaman ini mengandung obat. Maka yang saya siapkan adalah untuk obat apa dulu?
Kalau bapaknya tadi jelas katakan untuk obat jantung terbagus itu belerang. Jangan pernah makan belerang loh ya, tapi ya. Nanti bahaya ini, saya disalahkan nanti. Belerang ini dosisnya 5 mili per 100 liter. Diteteskan di situ. Terus yang kedua, Bapak tetap gunakan KCL untuk membuahkan dan membungakan. Begitu bunga sudah keluar, daun kan ikut keluar nih Pak. Biarkan sampai besar, semprot dengan KCL terus. Kepengen manis atau tidak? Kalau manis, KCL-nya tambah dengan kencing kelinci. Jangan takut rasanya kayak kencing, tidak. Kencing kelinci yang difermentasi loh Pak ya. Difermentasi. Nah sudah oke, ini jadi. Nah sekarang Bapak bermasalah tentang trip dan kutu kebul. Oke ya. Tahu trip dan kutu kebul Bapak Ibu? Trip dan kutu kebul itu ada apanya di lapisan kulitnya? Ada lilin. Lilin itu apa? Betul enggak? Lawannya lemak itu apa? Lawannya lemak itu asam. Kutu kebul itu Bapak Ibu sebenarnya cuma satu. Begitu kulitnya itu terkena asam, dia langsung pecah. Bapak mau cespleng atau biasa? Kalau biasa gunakan nanas. Kalau mau cespleng gunakan getah pepaya. Campur dengan sabun plus gula. Kenapa kok gula Bapak Ibu? Sayapnya kutu kebul kalau kena manis, kalau lengket bisa terbang enggak dia? Enggak bisa, karena itu dikasih lem namanya gula. Sudah. Dosisnya gula ini 3 sendok. Bapak tanamannya berapa dulu? 10. 3 sendok terlalu banyak Pak. 1 sendok. Terus habis gitu sabunnya 1 sendok, daun pepaya 1 sendok. Ini bisa untuk 3 ini sudah besar untuk dosis 5 liter air. Cukup kan 5 liter air kan? Pakai spray cukup enggak 5 liter air untuk 10 pohon Pak? Cukup ya, oke. Ini 1 cukup Pak ini Pak. Seandainya Bapak mau lebih untuk difermentasi, sabun kan enggak bisa difermentasi. Gula kan enggak usah difermentasi. Getah pepaya bisa disimpan, tapi kalau Bapak mau fermentasi, gunakan antinya nanas, bromalin. Tahu Bapak Ibu anti nanas itu hormonnya kan bromalin, fungsinya untuk apa? Mengempukkan daging. Nah nanti trip ketika kena bromalin, dia jadi empuk, meletus sendiri. Ketika kena sinar matahari, dia akan meletus sendiri. Terus yang kedua, untuk daun. Karena Bapak tadi kan daunnya berjamur nih. Jamur itu bisa gunakan belerang. Tapi kalau sedikit Bapak Ibu, kalau cuma tanaman 10, saya kasih gampang deh. Cari, beli saja di toko, di apotik, sabun untuk anti jamur. Tahu jamur anti jamur? Pak saya belerang terlalu susah, tapi jangan belerangnya dipakai pupuk, nanti pakai sabun sulfur, jangan loh ya. Itu beda perkara nanti. Sabun sulfur itu soda apinya terlalu kuat. Jadi tapi kalau untuk membunuh yang di daun, Bapak bisa gunakan aja sabun sulfur, tahu ya? Sabun hijau itu loh Pak. Lah itu dibuat berbusa, setelah berbusa disemprotkan. Kalau cuma tanamannya 10. Sudah selesai. Tapi kalau Bapak mau cara agak bener tapi ribet, buat set PT dari lengkuas dan kunyit. Bisa dipahami? Saya sudah pakai jagan sulfur Pak ya. Jadi kalau tadi 5 ml per 100 liter dikocor. Diinfus Pak. Diinfuskan. Terus kalau untuk cegah jamur pakai sulfur, asam cair bagaimana? Boleh, enggak masalah. Jadi nggak perlu bikin ini ya, sabun sulfur nggak perlu ya? Enggak perlu, bisa. Terus ini
Pakai mic Pak, boleh Pak? Kemudian untuk pemanfaatan batang, kayu dan akar, Oke, kan itu kan saya pasti jelaskan. kan pasti di pruning Pak ya. Iya. Itu kalau dibuang tuh sayang banget. Mm-mm. Nah, itu cara mengekstraknya bagaimana? Baik. Untuk mengekstrak Bapak Ibu, terus terang ya, saya belum pernah pakai bahan dari batang dan daun anggur. Yang saya pakai untuk dari anggur itu biji anggur. Biji anggur itu saya pakai untuk ngobati kasus-kasus pada batu empedu. Jadi biji anggur, biji delima itu saya pakai untuk ngobati untuk kasus batu empedu. Tetapi kalau untuk daun, untuk batang kepengen mengekstrak paling gampang Pak. Bapak blender semua, giling ya Pak ya. Kemudian tambah dengan air kelapa. Nah, seperti Bapak tadi buat kuteja. Itu mengekstrak paling gampang. Tinggal butuh waktunya 14 hari. Sudah. Tapi dosis buat kira-kira Pak ya, saya belum pernah nyoba soalnya. Kalau saya belum tahu, saya bilang belum tahu Bapak Ibu. Jadi dosis perbandingannya ini 20%, ini 80%. Ini keluar nutrisi. Nutrisi dari apa? Nutrisi dari batang dan daun yang Bapak gunakan. Kalau bijinya Pak? Kalau bijinya terus terang bisa digunakan seperti ini, tapi kalau ini kurang kuat, jadi saya gunakan jamur kombucha. Caranya? Buat jamur kombucha Pak. Jamur kombucha tahu? Belum. Cuka kombucha tahu? Baru dengar Pak. Baru. Oke, enggak apa-apa. Sudah kasih produk kalau gitu. Saya punya produk namanya BSM 7 Pak. Nah, sudah wis. BSM 7 satu botol 250 ml, saya tambah dengan 30 gram biji anggur. Itu yang saya pakai resep untuk menghancurkan batu empedu. Kalau itu sudah terbukti Pak. Artinya sudah banyak pasien yang sudah membuktikannya. Tapi kalau untuk jantung saya belum pernah tahu. Daunnya pun saya belum pernah coba. Saya tidak gunakan daun anggur soalnya. Tetapi Bapak Ibu semua tanaman, jangankan anggur. Ini saya kasih rahasia ya, sumber waras Banyuwangi Bapak Ibu. Di tempat pelatihan kita yang ada di Banyuwangi di sumber waras itu sering jam 2, jam 3 itu ada orang-orang yang sakit jantung, orang-orang yang sakit tulang. Itu pasti banyak berendam ke sana. Yang paling banyak pasien itu sembuh adalah sakit jantung. Setelah saya teliti, betul-betul saya teliti, ternyata apa yang membuat dia sembuh? Bukan masalah airnya, bukan masalah tempatnya. Ternyata air yang di sana itu mengandung belerang. Karena dia berasal dari Gunung Ijen. Nah, dari sana ketika saya teliti, ternyata belerang sangat bagus untuk jantung. Tapi jangan sekali-sekali makan belerang. Kalau overdosis bahaya. Nah, caranya bagaimana? Titipkan di tanaman. Semua tanaman, saya ulangi, semua tanaman sayur yang dikasih pupuk belerang, walaupun dipanaskan, dia tidak akan berubah warna. Contoh kangkung. Kangkung yang dipupuk dengan mengandung sulfur, maka dia tetap hijau muda, tidak berubah menjadi merah karena dia tidak teroksidasi. Itu begitu. Dan semua yang mengandung belerang bagus untuk jantung. Oke, Bapak?